Siapa yang paling berkuasa di sebuah negara? Presiden, Perdana Menteri, atau parlemen? Jawabannya memang seharusnya begitu. Tapi di beberapa negara ada satu kekuatan lain yang seringkali ikut menentukan arah kebijakan. Bukan tentara, bukan partai politik, melainkan perusahaan. Karena ketika sebuah perusahaan menyumbang miliaran dolar, membuka jutaan lapangan pekerjaan, atau menguasai industri yang sangat penting, pemerintah tidak bisa begitu saja mengabaikan kepentingannya. Bahkan dalam beberapa kasus, aturan negara berubah setelah perusahaan-perusahaan ini angkat bicara. Lalu, perusahaan apa saja yang memiliki pengaruh sebesar itu? Mari kita bahas satu persatu. Di urutan paling akhir ada negara Botswana dan perusahaan De Beers. Kalau mendengar kata berlian, mungkin yang terbayang adalah cincin mewah atau perhiasan mahal. Tapi bagi Botswana, berlian adalah tulang punggung negara. Selama puluhan tahun, perusahaan tambang De Beers menjadi mitra utama pemerintah dalam mengelola cadangan berlian terbesar di dunia. Pendapatan dari industri ini membiayai sekolah, rumah sakit, jalan raya, hingga berbagai program pembangunan. Karena kontribusinya sangat besar, setiap kali kontrak kerjasama dengan De Beers diperbarui, seluruh dunia ikut memperhatikannya. Bahkan negosiasi antara pemerintah Botswana dengan De Beers sering berlangsung selama berbulan-bulan. Kenapa? Karena keputusan itu bisa mempengaruhi ekonomi nasional selama puluhan tahun ke depan. Walaupun pemerintah tetap memiliki kendali, hubungan keduanya sangat menentukan masa depan negara. Sekarang kita pindah ke Eropa. Irlandia dikenal sebagai surga bagi perusahaan teknologi. Bukan tanpa alasan, negara ini menawarkan tarif pajak perusahaan yang jauh lebih rendah dibanding banyak negara Eropa lainnya. Akibatnya, raksasa teknologi seperti Apple memilih menjadikan Irlandia sebagai basis operasionalnya di Eropa. Masalah mulai muncul ketika Uni Eropa menilai Apple mendapatkan keuntungan pajak yang tidak adil dan memerintahkan agar perusahaan itu membayar miliaran euro. Yang mengejutkan, pemerintah Irlandia justru membela Apple. Kenapa? Karena jika perusahaan-perusahaan teknologi hengkang, ribuan lapangan kerja dan investasi bisa ikut menghilang. Kasus ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dapat mempengaruhi sikap sebuah pemerintah di panggung internasional. Selanjutnya ada Korea Selatan dan Samsung. Di Korea Selatan ada sebuah candaan yang sangat terkenal. Orang Korea lahir di rumah sakit Samsung, belajar di universitas yang bekerja sama dengan Samsung, memakai ponsel Samsung, lalu dimakamkan oleh perusahaan afiliasi Samsung. Tentunya ini hanya lelucon, tapi ada sedikit fakta di baliknya. Samsung bukan sekedar perusahaan elektronik. Mereka juga bergerak di bidang konstruksi, asuransi, perkapalan, farmasi, hingga semikonduktor. Kontribusinya terhadap ekspor Korea Selatan sangat besar. Karena itu, setiap keputusan besar Samsung selalu menjadi perhatian pemerintah. Kalau Samsung membangun pabrik baru, ribuan pekerjaan tercipta. Kalau investasinya turun, ekonomi nasional juga bisa ikut terdampak. Tidak heran jika muncul julukan tidak resmi Republic of Samsung. Julukan yang menggambarkan betapa besarnya pengaruh perusahaan ini di Korea Selatan. Di urutan nomor 2 ada Taiwan dan TSMC. Kalau ada satu perusahaan yang mungkin paling penting bagi dunia saat ini, jawabannya bisa jadi adalah TSMC. Perusahaan asal Taiwan ini memproduksi sebagian besar chip paling canggih di dunia. Chip yang digunakan iPhone, mobil listrik, kecerdasan buatan, server internet, hingga peralatan militer modern. Karena perannya sangat penting, pemerintah Taiwan menjadikan industri semikonduktor sebagai prioritas nasional.
Bahkan banyak negara seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa berlomba memberikan insentif agar TSMC mau membangun pabrik di wilayah mereka. Ketika TSMC mengambil keputusan investasi, dampaknya bisa dirasakan oleh ekonomi berbagai negara sekaligus. Tidak berlebihan jika banyak analis menyebut TSMC sebagai salah satu perusahaan paling strategis di dunia saat ini. Yang pertama ada Amerika Serikat dan Wall Street. Kalau mendengar Wall Street, banyak orang langsung membayangkan gedung pencakar langit di New York. Padahal Wall Street bukan hanya sebuah jalan. Ia menjadi simbol pusat kekuatan finansial dunia. Disinilah berdiri perusahaan investasi, bank, dan manajer aset raksasa yang mengelola triliunan dolar. Ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat sampai mengeluarkan program penyelamatan bernilai ratusan miliar dolar agar sistem keuangan tidak runtuh. Kenapa? Karena jika perusahaan-perusahaan keuangan besar kolaps, dampaknya bukan hanya dirasakan Amerika. Seluruh ekonomi dunia bisa ikut terguncang. Sejak saat itu, hubungan antara pemerintah dan sektor keuangan menjadi perdebatan yang terus berlangsung. Banyak yang menilai perusahaan keuangan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ekonomi. Meski keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah dan lembaga negara. Perusahaan memang tidak memilih presiden, mereka juga tidak membuat undang-undang. Namun ketika sebuah perusahaan mempekerjakan jutaan orang, menyumbang sebagian besar ekspor, atau menguasai teknologi yang dibutuhkan dunia, suaranya hampir pasti akan didengar oleh pemerintah. Inilah mengapa hubungan antara negara dan perusahaan selalu menjadi permainan yang rumit. Pemerintah membutuhkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara perusahaan membutuhkan kepastian hukum, kebijakan yang mendukung, dan iklim usaha yang stabil. Selama kedua kepentingan itu saling bertemu, kerjasama akan terus berjalan. Namun jika salah satunya berubah, bukan tidak mungkin kebijakan sebuah negara juga ikut berubah. Jadi, menurut kalian, perusahaan mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap negaranya? Atau justru ada perusahaan lain yang menurut kalian lebih berpengaruh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena di video berikutnya kita akan kembali membahas fakta-fakta unik tentang ekonomi, geopolitik, dan negara-negara di dunia yang jarang diketahui banyak orang.